mata aku tuh kayak pengen banget ngeliatin bintang yang goyang-goyang itu. Aku sipitin mata, aku ngeliat ada kayak dari bintang itu kayak ngeluar bayangan gitu, bayangan hitam. Itu aku ngeliat matanya gede, mulutnya besar kayak topeng tengkorak, tapi dia bukan tengkorak kan ya segini aja kan, dia gede. Kayak kakekku tuh kayak ada yang giniin loh. Diselengkat gitu? Diselengkat iya. Jatuh, debab kayak gini dengan kayak keadaan begini. Terus, jadi ini pintu kamar mandinya. Ini sumurnya di sini nih. Oh, pas depannya? Iya, di pintunya di sini nih. Nih, aku tetap waktu itu di sini. Nih, antara perbatasan pintu dengan sumur. Iya. Aku ngeliat ada kaki gede banget, hitam. Depan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan malam ini gue udah ngedatangin satu narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya saat menempati salah satu kontrakan di daerah Malang. Kita sapa dulu aja nih, sebelah gue ada Mbak Karen. Halo Mbak. Halo. Sebelumnya apa kabar nih Mbak? Baik. Oke. Nah Mbak ini menempati kontrakan ya jatuhnya ya? Iya. Dan itu rumah? Rumah. Gede itu? Tingkat. Iya, Oke. rumah gede banget. Dan tujuan kontrak di situ untuk apa? Untuk aku sendiri sih, sama jadi tuh kenapa mamaku minta kita kontrak di Malang, kan sebetulnya kan aslinya tuh bukan orang Malang. Aku ke Malang itu tujuannya kuliah. Oh, untuk kuliah? Iya, di salah satu Universitas Malang. Otomatis aku harus tinggal di sana, tapi berhubung aku sering mengalami hal-hal yang di luar nalar, aku tuh awalnya ngekos tuh, tapi karena saya kejadian di kos-kosan yang enggak, akhirnya mamaku yang sering bolak-balik antara, dulu masih di Batam tinggalnya, antara Batam Malang ke Malang. Itu kan otomatis mamaku bukan berarti bisa terus di kos-kosan dong, ya kan? Akhirnya mamaku memutuskan untuk ngontrak, di mana adik aku yang tadinya di sekolah di Batam dipindahin semua ke Malang. Biar ngejaga aku. Oke, berarti emang gara-gara awalnya sering digangguin. Iya, banyak banget, entah itu dari kosan, aku sering datengin kayak gitu-gitu. Berarti emang sebelumnya ngekos ya? Sebelumnya ngekos, aku selalu ngekos terus di Malang. Nah kalau boleh tahu itu kejadian tahun berapa? Aku itu bulan 2014 Desember 2014 itu mau ke 2015. 15 Januari. Nah, di kontrakan itu berapa tahun? Awalnya 1 tahun, tapi ada cerita lagi kenapa aku bisa perpanjang jadi 6 bulan. Oke, berarti 1 tahun 6 bulan? Iya. Walaupun udah tahu angker, tapi diperpanjang ya? Nanti ceritanya. Oke, siap. Oke, sebelum masuk ke cerita nih, gue mau nginfoin ke kalian, buat kalian yang mau cerita juga kayak Mbak Karen di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisahtenghamalamofficial, atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Mbak Karen, tonton terus sampai habis, jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Oke nih Mbak Karen, jadi gimana ceritanya? Ya, kayak tadi di awal tuh, kenapa jadi ngontrak? Mestinya kan aku cuma ngekos, karena kebetulan sebelum aku kuliah di Malang itu, aku SMA itu di Batam. Kebetulan tes apa segala macam, dapatlah aku di Malang. Nah awalnya ngekos nih, tapi karena aku banyak kejadian yang entah itu di kosan aku, entah itu dimanapun pas di Malang, banyak kejadian tentang horor. Otomatis mamaku kan mengharuskan bolak-balik nih Batam Malang. Akhirnya mungkin karena papa aku udah kayak khawatir banget, aku anak perempuan sendiri, tiap hari papaku harus dengar aku masuk rumah sakit, harus ini, kayaknya mama ini aja deh, ke Malang aja. So aku mikir gimana caranya aku punya tujuan nih ke Malang, maksudnya biar adik aku yang di Batam ini nggak keteteran mamaku. Kan mamaku nggak bisa dibagi dua dong, iya kan? Jadi tambah lagi mamaku udah resign dari kerjaannya dia gara-gara aku juga. Jadi papa akhirnya memutuskan untuk adik-adik dibawa aja semua ke Malang, kita ngontrak rumah.
Itulah awal mulanya. Nah, kan kalau di Malang itu aku masuk kuliah itu bulan 9. Dan adik aku tuh juga masuknya bulan 9 ikutan aku. Jadi dia telat sekolah dong. Oke. Dia sempat telat sekolah. Nah, selama bulan 9, 10 itu kita ngekos. Oh, iya. Ngekos yang awalnya tuh nggak boleh dong kita rame kan. Yang cuma ngekos yang bener tuh nggak boleh rame. Akhirnya mama aku tuh masih kayak gini, kita kan kalau ngontrak itu kan nggak mesti dapet, pasti kan harus cari yang cocok, harus cari yang gitu kan. Sampai waktu ketika kita lagi nyari kontrakan gitu, adalah kosan nih, kosan yang punya itu orang tua nih, sepuh. Ya, nah dia boleh nih ngekos rame-rame nih, karena emang dia emang sebelumnya itu dia ngekos di satu ruangan besar dengan banyaknya tempat tidur. Itu buat kosan rame-rame, tapi ya udah kita boleh. Nah, aku sama mamaku tuh ngelewatin suatu kontrakan sebuah rumah gede besar tingkat nih. Terus aku bilang sama mama, di sini kayak rumah ini doang yang paling gede di komplek ini, kayak cuma rumah ini doang yang besar ya. Selebihnya kayak biasa aja. Terus mama bilang iya nih, tapi yang tertahu tempat yang meninggalkan di situ tuh, yang tempat tinggal di situ tuh orang timur. Udah gitu, berarti ini dikontrakin nih. Nggak mungkin, nggak tahu ya, kan kayaknya jarang aja ada orang timur punya rumah di daerah Malang kan. Maksudnya ya, yang kita tahu ya, karena kita pendatang juga nggak terlalu paham tentang Malang gitu kan. Udah, sampai satu bulan udah berlalu nih kita ngontrak kita ngekos di sini nih. Terus rumah itu yang kita lihat itu, rumah ini dikontrakan. Tertulis tuh di rumah itu. Terus kita mikir, rumahnya dikontrakin tuh Kak, udah kayaknya kita ngontrak di sini aja deh. Mamaku nyetok tuh, karena emang rumah itu besar, bisa nih untuk kita nih gituin. Ya terserah aja sih, nggak mau. Oh ya udah, tapi kan mah bukannya ada orangnya, ya nggak tahu ya. Tapi kayaknya kita tanya dulu aja loh. Ya udah, mamaku udah nge-save nomornya nih, udah di-save. Tapi belum dibilang, karena mama aku ngekos di situ sama yang di rumah kami sekarang ini waktu itu 6 bulan udah dibayar duit. Selama 6 bulan. Jadi mamaku tuh kalau misalnya manjar tuh soal yang lama gitu, nggak pernah yang sebulan udah nyoba, enggak. Sekaligus. Langsung sekaligus, karena malas kayak itu mager banget dia bayar mulu. Jadi udah nih gue kasih 6 bulan udah gitu kan. Kasih nih. Berarti kita baru sebulan dong. Bulan 9 kan. Itu bulan 10. Baru sebulan nih kita ngekos di situ. Nah, terus aku sama mama aku mikir, yaudah mah berarti kita ngontrak di situ aja ya mah. Iya udah ngontrak situ aja lah, kayaknya bagus deh. Tapi belum dihubungin. Nah, di mana aku kuliah nih, ada jadwal kuliah siang. Nggak ada yang nganter. Otomatis aku naik angkutan tuh, itu pertamanya aku naik angkutan umum, ya kan. Kebetulan itu karena itu rumahnya kayak gang, ada gang-gang di mana gitu. Yang kalau misalnya aku pergi ke jalan raya, itu aku harus melewati rumah yang mau kita kontrakin itu. Oh, yang gede itu? Iya. Okay. Nah, aku ngelewatin tuh. Pas aku ngelewatin, aku spontan ngomong gini, oh, ntar kalau misalnya mama jadi di sini, ngontrak di sini, berarti ntar jadi rumah aku nih. Maksudnya jadi rumah yang aku tempatin nih. Aku ngeliatin gitu loh, tapi kayak nggak ada pikiran-pikiran aneh. Nah, pas aku lagi asik jalan, ada dong bisikan, Karen. Pas aku mau, kan rumah tuh gede banget ya, berpagar itu gede banget gitu kan. Aku masih jalan nih, jalan-jalan, Karen. Ya aku kayak stop dong. Jadi kayak ada yang manggil, siapa nih yang manggil? Kayak gitu kan. Terus, udahlah, jalan lagi, panggil lagi deh, Karen. Ih, apa lagi nih? Terus kayak, mamaku ya yang manggil ya? Kan aku kan mikir ya paling mama nih yang manggil nih. Kayak tadi udah izin, udah pamit deh. Diem sebentar, entah kenapa vibe-nya berubah nih. Padahal itu siang kan? Itu siang. Kok aku bayangin aja aku berani di siang bolong, kan aneh kan? Udah aku kayak udah mempercepat jalan aku aja. Udah jalan tuh aku cepet tuh. Nah udah tuh. Aku masih mikir tapi kayak udahlah. Tapi kan ntar aku lihat lagi di sini gimana nih, kayak udahlah biar aja. Mungkin itu cuman halusinasi aku aja deh gitu kan. Nah pulang kuliah aku dijemput sama cowok yang menjadi pacar aku gitu. Ya dijemput, aku tuh tipe orang yang suka cerita gitu ya. Apa ya aku ceritain, mungkin apa aku pasti aku ceritain. Aku tipe yang gitu. Nah, terus aku bilang awalnya aku nggak mikirin ini lagi, tapi karena lewat, jadi kan keinget dong. Iya. Saat tadi siang aku ngomong gini sama pacar aku gitu. Tahu nggak? Masa tadi aku ada yang manggil di sini?
di mana? Di sini. Tapi itu motor sambil jalan kan. Tapi kan kalau di Malang itu kalau kita ngelewatin gang itu kayaknya nggak boleh ngebut. Harus pelan-pelan. Kalau ada lagi peraturan di mana yang harus turun dorong. Oh. Nah, gitu di Malang tuh ada yang kayak gitu. Tapi ini boleh naik tapi pelan. Nah, jadi mungkin karena dia pakai motor gede waktu itu. Jadi kan jaga kopling, pasti kan tuh effort banget ya gini. Bisa ngobrol sama dia. Kamu tau nggak, di sini dia manggil aku nih, aku bilang gitu. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Terus dia mikir, orang timur itu kali, ih enggak orang kosong aku gituin. Kan orang manggil kayak tadi sepi aja. Masa sih? Iya manggil nama aku. Tuh dari mana nama kamu? Ya nggak tahu nih manggil aku. Aku kan memang nggak tahu. Jadi nama panggilan aku di rumah sama nama panggilan aku di kampus tuh beda. Oke. Nah yang dipanggil sama sosok ini? Nama panggilan aku yang biasa dipanggil sama teman-teman, bukan rumah ya. Panggilan rumah tuh ada lagi. Iya. Tapi kalau nama panggilan jarang lah. Sedangkan kalau aku di mana aku tinggal, pasti orang taunya panggilan rumah. Tapi dia manggil aku bukan panggilan rumah, panggilan teman-teman. Udah kayak gitu aku udah nggak mikirin. Terus aku nggak bilang ke mamaku juga ngapain. Saya nggak, udahlah aku nggak cerita. Malang yang terkenal bakso. Iya. Ya kan. Nah jadi ini rumah kontrakan yang awalnya mau kita kontrakin nanti. Tapi kita masih lulusan lagi nih, paling ujung pojok ada bakso. Nah aku beli tuh. Aku mau makan bakso. Pergi kocok-kocok, pergi. Bang aku mau bakso dong gini-gini. Oke. Oh iya mbak, oke. Dibuatin tuh. Terus dia bilang gini, mbak katanya mau pindah, dengar mau pindah kontrakan ya di situ. Hah? Di mana? Itu di rumah mbak yang gede itu. Aku mikir dong, hah mama udah ngomong ya ke, udah ngomongin yang punya kontrakan ya. Aku pikir itu kan, iya katanya mbak mau ngontrak di situ ya. Rencana sih bang, aku gitu. Rencana sih bang, emang kenapa bang? Iya enggak, soalnya orang yang punya kontrakan ngomong. Oh, berarti mama nih yang udah chat kan ke bapaknya nih supaya kita bisa mau ngontrak di situ tuh ketika udah kosong gitu kan. Nah udah, terus aku udah pulang ke rumah, aku nanya mah, iya, mama udah ngubungin si yang punya kontrakan itu. Yang mana? Itu yang rumah kontrakan gede. Ngubungin apaan? Itu ngubungin kalau kita mau ngontrak. Belum. Sebelum mama cerita nggak ke ibu kos? Ya belum lah. Tuh. Mama belum cerita ke ibu yang punya kontrak kosan kita ini? Enggak juga. Belum ada. Enggak, belum ngomong sama sekali. Kata mama gitu kan. Loh, kok bisa? Mama mau ngomong sih, mau ngubungin sih, tapi kayak belum sempat, lupa mulu nih. Oh, tapi aku kayak ya udahlah mah, kalau emang mama suka, ya udahlah ngontrak aja nggak apa-apa. Aman kamu, aman. Oke lah, aku gituin kan. Nah, udah kita lupain tuh yang masa ya mungkin gak tau lah, kita udah nggak mau pikir kan. Akhirnya mau ngubungin. Itu harga kontraknya cuma boleh setahun. Nggak boleh 6 bulan tuh nggak boleh. Sebulan juga nggak boleh. Nah pas setahun itu yang ditawarin 30 juta setahun. Oke. Mama tawar tuh harganya. Pokoknya mentok-mentok mama tawar dan diiyain. Itu tuh belum diiyain. Maksudnya mama nawarnya tuh 20 juta. Dia nggak mau. Kita diemin dong. Ya udahlah nggak mau. Cari yang lain aja gitu kan. Maksudnya udah mamaku udah yang udahlah kalau nggak 20 juta udah nggak mau gitu kan. Tiba-tiba dihubungin lagi, gimana bu, jadi nggak? Mama sih belum bilang 20 juta, tapi masih kayak dibilang dikurangin, tapi orangnya nggak mau. Terus tiba-tiba mama ngide nih, 15 juta mau nggak? Mau. Setengah harga. Iya, jauh banget. Tapi mau. Padahal itu rumah 2 tingkat, 2 lantai, kamarnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamar. Dan itu rumahnya itu besarnya minta ampun. Jadi ruang tamu itu sebesar yang ruang di depan. Ruang tengah sesuai dengan ruang yang di depan itu. Yang ruang yang ini, seperti ini. Terus dapurnya segede ruang ini. Buset, gede banget. Tingkatannya di belakang lagi yang lebih gede lagi. Jadi tuh tingkat itu beda rumah dari kita. Yang tingkat ini. Beda rumah. Jadi kalau misalnya kita mau ke tingkat 2, kita harus kita harus ke garasi, harus naik, harus ada tangganya baru ada. Dalam rumah tuh nggak ada tangga. Kita harus ke garasi motor. Oke. Baru ada tangga untuk ke lantai 2. Terus mama kaget, kok murah banget mah. Ada apa tuh? Nah tapi mama pikir, ya mungkin dia lagi butuh duit. Lagian kan mungkin karena di Malang itu makanan yang murah-murah, harga rumah murah-murah. Mungkin mama tuh berpikir gini, oh mungkin pertama dia kira kita orang
karena dari Batam atau dari luar mungkin dimahalin. Sebenarnya budgetnya 15 juta nih, tapi karena kita dari luar ditawarin 30 juta. Mungkin itu kali mamaku tuh kayak yang ya juga sih masuk ya. Oh iya benar. Nah udah nih akhirnya mama setuju nih. Ya udah tapi boleh ditinggalin nanti 3 bulan lagi karena habis masa kontrakan tuh 3 bulan. Oke. Ya wajar nggak apa-apa lah. Kalau juga kita masih di situ 6 bulan lagi, kita masih tinggal 2 bulan di situ. Ya masih bisa nunggu lah. Kalau sebulan juga aman lah, dibiarin aja gitu loh, diikhlasin aja buat ibu kosnya gitu kan. Toh juga ibu kosnya baik gitu kan. Ya udah nih. Oke, kata mama gitu kan. Tiba-tiba entah hari apa gitu, seminggu kemudiannya ditelepon sama ibu kosnya, ibu kontrakannya. Boleh ditempatin. Bukan masih 3 bulan lagi pak. Ibu gitu kan. Iya nggak bisa, emang bisa nggak apa-apa udah pada pindah kok orangnya. Terus kayak kok udah 3 bulan masih 3 bulan tapi kenapa sekarang nih belum ada sebulan sama sekali. Udahlah nggak tahu, mungkin orangnya udah lulus apa udah wisuda. Aduh, kita tuh selalu positif ya, ada wisuda kali gitu kan. Oke. Udah kelar kayak gitu. Oke, baiklah kita mau nengok rumahnya. Kita tengoklah rumahnya nih, belum panjar ya, belum DP sama sekali. Masuklah tuh kita ke rumahnya, kita lihat-lihat nih. Itu catnya itu warna kuning butek gitu loh. Krem lah ya gitu? Iya, kayak warna-warna kuning telur gitu, putih telur. Oh iya. Gitu, tapi karena mungkin lusuh ya lama gitu, nggak diperbaiki, nggak dicat ulang, kayak lusuh aja gitu kayak. Nah, terus kita masuk nih mungkin karena itu siang, tapi aneh, itu siang tapi pasti kayak lusuh aja. Oh, mungkin karena yang tempatin sebelumnya cowok nih. Ya kalau memang agak-agak sedikit jorok ya wajar nggak sih cowok, mesti kan, apalagi dia sibuk kuliah, kapan lagi sempat mau rapi-rapi rumah kan. Ya udah kita negatif positif kan. Iya kali. Nah, mama bilang, "Oke, Bu, kita mau asalkan rumahnya direnov. Ganti cat, ganti lampu." Karena pas kita hidupin lampu, itu lampunya tuh kayak terang banget, tapi kok kita masih kayak ngeliatnya masih kayak gelap. Oke, padahal emang terang aslinya. Terang, itu kan juga dari siang. Oke. Dan itu depan di ruang tamu itu kaca itu bukan kaca yang kayak, bukan kaca yang, kaca itu semua kaca gitu loh, yang panjang tuh semua kaca. Iya. Jadi kalau kita buka itu wah matahari masuk, gitu kan. Nah terus tambah lagi rumahnya itu di bawah jatuhnya, jadi jalan di atas tuh. Tapi kita harus naik tangga dulu nih, dia kan pagar. Tapi kalau misalnya kita masuk rumah, kita akan melewati tangga turun ke bawah baru rumah. Oh, jadi agak nurun gitu? Turun, Iya. tinggi. Nah itu pagar. Ya udahlah. Nah aku selalu terbiasa dengan setiap kali aku masuk ke ruangan baru, ke ruangan ini, aku tuh harus yang namanya megangin barang-barang di situ. Jadi di rumah itu ada satu ukiran, banyak ukiran wajah. Jadi kayak kayu, jati, diukir gitu. Bentukin wajah. Oke, iya. Terus mama aku kan, aku sih yang kepo. Bu, itu apa ya? Ukiran? Iya, ukiran. Tapi ada artinya nggak? Nggak ada. Dia ngomong gitu kan. Nah, terus ada lagi patung kayak loreng gitu loh, army. Patung seragam gitu loh. Patung TNI gitu loh. TNI. Oh, tapi dia pakai baju ABRI. Oh, iya. Pakai topi segala macam gitu-gitu. Tapi bukan manekin. Patung. Apa sih boneka yang, tapi patung keras gitu yang segini lah besarnya. Itu buat pajangan doang di atas meja. Oke. Terus aku tanya, "Bu, ini siapa? Ini apa?" "Oh, enggak, kebetulan bapak saya TNI." Dia ngomong gitu kan. Kebetulan. Jadi ya punya ini gitu. Pokoknya gitu deh. Dari kalau ukiran tuh katanya dari dia dari dinasti di mana dikasih. Gitu kan. Oke. So aku pegang. Nah, yang sebenarnya udah itu nggak terlalu, udahlah, nggak mau, udah aku tahu itu apa, tapi udahlah, masih bisa lah ditolerir gitu kan. Nah, aku masuk tuh, dan jadi ruang tamu, ruang tengah, dapur. Dapur ini tuh pakai pintu gitu loh. Jadi kita harus kalau mau ke dapur tuh ada pintunya. Oke. Kita harus masuk melalui pintu. Sebesar itu lagi, sebesar ruang tamu lagi dapurnya. Buset, gede juga. Iya, di dalam ruang dapur tuh ada kamar satu gede juga. Kamar pembantu mungkin ya? Enggak juga sih, tapi gede banget. Gede. Sebesar lebarnya, bukan gede. Selebar lebih gede dari kamar-kamar yang lain, lebih gede lagi di kamar utama di depan. Oke. Gede banget. Nah, terus kalau mau ke toilet, pisah dari rumah.
Keluar dulu berarti. Iya, tapi ruangan tetap sih. Cuman jadi dia toiletnya kita tuh di garasi motor. Jadi ini rumahnya kita. Nah di sini ada garasi nih, garasi motor. Nah ada pintu lagi, ada pintu ada 2 nih di sini. Jadi kalau mau naruh motor apa tuh di situ tuh masuk ke dalam. Nah kalau kita mau ke lantai atas, tangganya di situ. Garasi itu. Di garasi itu. Nggak di dalam rumah ya. Jadi itu dalam rumah tuh ada pintu lagi untuk nutupin ke toilet. Banyak pintu. Nah terus satunya nyentrik tuh gini. Itu apa? Kayak kamu tau gak sih kayak zaman dulu yang pompa zaman dulu? Oh iya, yang gini-gini. Zup, kayak yang tarik ini kan. Oh, iya. Nah terus aku lihat lagi, what? Ada sumur? Ada sumur di depan kamar mandi. Jadi ini garasi, ini sumur, di kamar mandi. Nah di atas sumur itu ada tangga menuju atas. Oh. Gitu ya, rumahnya ya. Nah terus mikir, ada sumur. Tapi aku pikir lagi, oh ya itu Malang, pasti otomatis zaman dulu orang suka pakai sumur, belum ada apa sih pakai sumur dong. Mungkin itu. Nah, tapi aneh, ketika aku mau megang sumur, tiba-tiba aku digini sama ibunya. Yang punya kos-kosan? Iya, yang punya kontrakan itu. Bang, gak usah dipegang. Nah, apa Bu? Gak usah dipegang. Udah itu cuman air. Cuman sumur itu kalau misalnya pamnya mati pakai itu aja tuh udah sanyo kok. Jadi tinggal hidupin sanyo aja, hidup kok air sumur. Gak usah kalau misalnya pam mati ya katanya gitu. Oh, gitu ya. Udahlah. Berarti nggak boleh sentuh karena apa? Ya kan saya udah jelasin juga sih. Oke. Udah aku nggak nanya lagi tuh. Tapi aku masih keganjel ya. Kenapa nggak boleh dipegang? Nah, jalan lagi. Akhirnya kita udah keluar nih. Udah keluar. Terus, oke lah nanti pokoknya kalau saya mau ngomong-ngomong lah bla 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 bla. Lucunya lagi gini, kita udah keluar rumah di halaman rumah. Nah di halaman rumah itu ada semen yang udah dijadiin bangunan, di atasnya itu tumbuh-tumbuhan. Jadi emang semen itu tuh dibuat buat tanaman-tanaman. Oh, kayak khusus ya. Jadi, tapi punya kayak gini nih, jadi bisa duduk di sini juga nih. Oh, bisa duduk di sini, belakangnya rasa tanaman gitu kan. Nah terus anehnya tuh gini. Ibunya lagi ngomong-ngomong, dia random naik ke atas sini, berdiri. Dia diam tapi dia aneh. Naik, kita kan lagi ngomong nih. Iya. Tiba-tiba dia naik. Terus dia ngeliatin ke arah balkon tingkat belakang, tapi jauh banget. Kita harus bener-bener effort banget, harus yang begini buat baru kelihatan itu balkon. Dia naik, dia begini. Mama kan kayak gini dong. Dorang ngapain? Ya kan aneh lagi ngobrol kan. Terus mama ikutan juga nih. Ada apa Bu? Mama naik juga. Ibu nengok apa ya? Gitu. Terus dia flat. Tadi kan awalnya masih enak juga. Dia jadi flat. Enggak. Terus jadi kayak hilang komuk aja. Waduh. Enggak. Cuma mau lihat aja. Udah lama ngeliat ke belakang. Oh. Aku ngerasa tuh, aduh maaf banget, kayaknya freak deh itu orang. Karena kita aneh ya. Iya, aneh. Tiba-tiba naik, kita lagi bicara, dia naik ke atas itu, terus ngeliat-ngeliatin ke atas. Pas kita lihat nggak ada apa-apa, tapi dia bilang enggak, cuma mau ngeliat aja. Kenapa sih, aneh banget. Tapi ya udahlah, mama selalu bilang ya udahlah kalau memang ada penunggunya, semua tempat ada penunggunya lah. Itu yang kita omongin sesudah dari situ. Wah itu aneh tuh, maksudnya ngapain tuh kayak gitu. Gimana lah seorang anak cewek sama mamanya kan pasti kita ngomong-ngomong kan. Ngomong, udahlah nah, maksudnya kan semua hantu mah bisa terkalahkan dengan doa, dengan kita rajin beribadah. Mama kan gitu. Lagi nggak mungkin lah, masa semua kediaman tuh pasti ada penunggunya lah. Itu gimana caranya kita aja menanggapinya, wah itulah ya. Mama bilang, oke, baiklah. Kalau emang itu yang dimauin. Nah, udah bisa pindah lah kan. Pokoknya abis renov lah itu, sekitar 2 mingguan renov, kayak diganti semua. Pokoknya, jadi bagus, emang sih kita masuk itu udah berubah. Udah nggak, ya pokoknya udah bagus lah. Tapi barang-barangnya masih ada? Masih. Kayak patung segala macam ada? Oh, oke. Masih ditaruh di situ. Nah, udah kelar kayak gitu. Akhirnya, kita bisa masuk itu akhir Desember. Oke. Akhir Desember. Natal 24. Mas tengah makan, udah 24 kita pindah. Cuman, pas tanggal mau Natal itu kita pindah, kita nggak pada tidur di kamar. Di ruang tamu rame-rame karena mau persiapan liburan ke Jogja. Oh, oke. Ya, kan liburan kampus, liburan anak sekolah ya, kita mau liburan dong. Nah, jadi makanya itu pas masuk itu masih nggak beraturan barang-barangnya.
mungkin karena aku anak paling besar di rumah dan cewek juga, jadi aku semena-mena gitu milih kamar. Jadi aku milih kamar yang besar depan, gitu kan. Aku pakai kamar sini, sedangkan adik aku kamar yang di tengah yang nggak terlalu gede, tapi mereka berdua tinggal di situ, itu. Nah agak egois ya. Aku pakai mau di sini, aku gituin. Gede kamarnya soalnya, aku mau di sini pokoknya, gitu kan. So aku bilang ya udah terserah, yang penting baru tidur sendiri aja, kata mamaku gitu, berani. Nah oke, barang aku sudah dimasukin, tapi belum tidur. Nah kalau adikku udah tidur di dalam kamar. Mamaku enggak, mamaku ruang tamu. Jadi aku sama mamaku sama papaku tuh di ruang tamu. Sambil nonton cerita ngobrol udah. Itu sebelum kita berangkat ke Jogja. Jadi belum. Akhirnya berangkatlah kita ke Jogja nih habis Natal, habis dari ibadah gitu. Pulang-pulang kita langsung cabut nih. Oke. Ya, nah maksud tadi kenapa kita datangnya Natal gitu, misalnya 25-nya, mungkin kalau kita datangnya udah Natalan, udah sepi lah jalanan gitu kan, udah nggak ada yang pulang gitu. Udah kita pulang, kita pergi udah nggak ada cerita apa-apa dong, aman. Saya kita nggak tahu rumahnya dong. Sampai udah kita ada semingguan lebih lah kita liburan, tahun 2015 dong, Januari, ya kan. Kita pulang ke rumah. Wah lega nih, udah kita istirahat dulu sehari segala macam. Tapi sama istirahatnya tuh masih kayak berantakan aja, belum yang di kamar masing-masing gitu loh. Masih di ruang tamu aja gitu. Mulailah beres-beres. Nah kita beres-beres ya udah aman terkendali ya kan. Nah sampai udah malam waktu itu, di hari yang kita beres-beres itu udah malamnya. Udahlah coba dulu trial tidur sendirian, berani nggak? Berani aku gituin. Nah aku punya tumbler kan di rumah di kamar tuh punya tumbler. Zaman dulu kan tumbler lampu-lampu yang muter-muter ya gitu deh. Bocah banget. Terus udah gitu aku matiin lampu nih. Aku sebenarnya nggak bisa mati lampu sebenarnya. Tapi karena aku mau tahu nih ini cukup nggak ya ruangan ini kalau dipakai tumbler segede ini dipakai nyambung nggak gitu. Nyala nggak atasnya, ya ampun. Karena kecil ya. Terus akhirnya oh ya udahlah aku coba aja gitu kan. Terus juga ini kok, nah aku matiin tuh lampunya tuh, matiin, ada lampu, nyala, aku gituin, wah bagus nih berarti di atasnya langit-langitnya kayak bintang-bintang gitu, tidur nih, udah baring misalnya baring, terus aku matiin bintang-bintang itu, aku nggak tahu itu aku berharap apa enggak, cuma aku kayak lagi ngatin bintang, udah gitu, aku ngerasa kok bintangnya goyang, nih kan dia muter, berarti kan muternya cuma begini, ya kan, tapi gini, goyangnya digerakin nih. Apa aku silinder ya? Itu kita kocek-kocek mata kan? Aduh, gimana nih? Aku nggak tahu ini penyakit mata apa ya, karena kan ada penyakit mata yang gimana kalau kita dari gelap ke terang pasti langsung nggak bisa lihat kan, sakit kan. Tapi aku nggak tahu loh, aku nggak pernah gini kok, ya kan. Terus aku lihat lagi, aku kocek, udah kayak udah biasa lagi muter, terus berubah lagi, kayak gimana ya, kayak kiri kanan gitu. Bukan yang muter, loh kenapa nih? Terus mata aku tuh kayak pengen banget ngeliatin bintang yang goyang-goyang itu. Aku sipitin mata, terus dan anehnya aku menatap itu dengan beku gitu loh, kayak bener-bener kayak apa sih, kayak yang mau lihat aja. Aku ngeliat ada kayak dari bintang itu kayak ngeluar bayangan gitu, bayangan hitam. Aku takut, tapi mata aku nggak bisa kedip. Oh, iya. Tapi matanya kayak udah gitu, tapi nggak bisa untuk nutup mata gitu. Terus dari atas gitu, kayak ada bayangan tuh kayak mau nimpuk aku. Kayak mau nindihin gitu? Kayak mau nindihin muka aku. Dan itu aku ngeliat matanya gede, mulutnya besar, kayak topeng tengkorak. Tapi dia bukan tengkorak kan, ya segini aja kan. Dia gede. Oke. Muka gitu? Di sini langsung berhenti gini. Terus aku diem. Mau teriak tuh nggak bisa. Aku kayak mencoba untuk berpikir jernih. Aku nggak teriak, aku bangun, hidupin lampu. Hidupin lampu, pas aku hidupin tuh ya muter aja. Soalnya kayak, ini kenapa nih kok? Aduh ini kenapa nih? Kayak kita kan, aduh ini kenapa nih? Udah. Terus udah, aku tenangin diri aku nggak matiin lampunya nih. Udah, aku tidur. Lampu nyala. Ya kan, nah aku ini dong selimutan tuh bed coveran, karena kan di Malang tuh dingin ya, nggak usah pakai AC udah dingin banget. Aku selimutan, itu udah tidur, bed cover aku ketarik. Ada yang narik. Sep gitu. Aku kaget, udah, nggak bisa. Aku turun dong dari kamar, aku buka pintu, aku lari-lari, terus aku ngeliat jam 2 malam. Nggak bisa nih, gue harus tidur sama siapa, kayak mama kayak si adik gue. Gue denger pintu, nggak ada yang nyaut.
Nah terus aku lihat nggak ada nyaut. Malah aku kebelet pipis karena emang aku pada dasarnya memang suka kebelet. Duh, malah aku kebelet pipis lagi nih. Ah, udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting aku jangan di kamar aku aja gitu kan. Nah, aku kan kalau mau ke toilet aku cuma melewati pintu-pintu kan. Pintu-pintu. Aduh, aku merinding deh. Pintu-pintu. Terus aku harus ngelewatin kamar ini, aku harus ngelewatin dapur, aku harus keluar lagi, ngelewatin sumur, ngelewatin ini, langsung ke toilet. Segitulah perjuangan aku tuh ke toilet aja. Tapi udahlah, daripada aku kebelet pipis udah nggak bisa aku tahan. Aku lari gitu. Terus pas aku ke toilet tuh aku berusaha untuk cepet biar cepet kelar gitu kan. Cepet berdiri, aku mau udah kelar. Pas aku mau ngalihin button mau lari, aku kayak kakiku tuh kayak ada yang giniin loh. Diselengkat gitu. Diselengkat iya. Jatuh, debab kayak gini dengan kayak keadaan begini. Terus jadi ini pintu kamar mandinya. Ini sumurnya di sini nih. Oh, pas depannya. Iya, di pintunya di sini nih. Nih, aku tetap pakai itu di sini. Nih, antara perbatasan pintu dengan sumur. Iya. Aku ngeliat ada kaki gede banget, hitam. Begini. Pas aku lihat begini, oke, aku mendeskripsikannya Gundurwo. Karena dia bukanya kayak, maaf ya, kayak buka binatang gitu. Terus bertaring, telinganya panjang-panjang, berbulu-bulu gitu deh. Wah, itu aku teriak. Aku cabut ke kamar itu aku nggak tidur sampai berselimutan kayak doa ya Tuhan tolong aku, nggak ada, sampailah aku menunggu terang aja itu matahari ya tolong terang gitu. Aku udah nggak berani, itu udah yang ketakutan karena aku gede tuh nggak ada yang bangun. Satu pun. Pas teriak tadi nggak ada yang bangun juga? Nggak ada yang bangun akhirnya, dan dikunci pintunya, nggak bisa dibuka sama sekali. Waktu aku kabur, udah ada pagi, udah kayak mataku udah kayak zombie kan, hitam semua kan. Terus aku bilang gini, Mama, tadi malam tidurnya mati banget sih kalian. Ngomel. Mati apaan? Ya kemarin tuh kita tidur, yang pasti tidur malam-malam mah. Terus Mama aku ketar-ketar nggak buka pintu. Mama tahu nggak aku tuh lagi apa? Kemarin tuh aku ketakutan. Aku bilang gitu ke Mama. Hah? Jam berapa? Jam 2. Aku gituin. Di mana? Di sini Malika, di rumah. Aku bilang gitu. Jam berapa? Jam 2. Ngaco. Orang ngomong sama apa nonton sampai jam 2:30 di ruang tamu. Hah? So kayak, enggak Mama nggak ada di ruang tamu tuh, kosong, nggak ada orang. Mama di situ, Mama sama penonton di ruang tamu. Di ruang keluarga. Sampai 2:30. Iya. Nah, jam itu, ya aku tuh kan jam kosan aku, bukan jam yang di situ ya, jam dari aku bawa. Oke. Yang jam 2 itu tuh letaknya di atas TV. TV yang ditonton sama orang tua? Iya. Tuh, mimpi kali kamu. Nggak mimpi, orang aku nggak tidur, ibu tuh nggak tidur aku gituin kan. Soalnya kayak, makanya tidur tuh berdoa gitu kan, orang tua berdoa. Terus gini gara-gara kamunya mau di kamar gede-gede sendirian, yang kayak gitulah. Makanya ada lah orang tua. Terus aku pengen gini, ya terus gimana dong? Terus tadi aku udah nggak mau pindah. Enggak. Langsung nggak mau. Pindah yuk, enggak. Langsung gitu kan, udahlah nih ya. Kayaknya gue kena karma nih ya kan. Terus ya udah aku diem, udah ketakutan. Nah, terus di hari yang sama nih, tapi dari yang sama nih, aku masih kayak nggak bisa ini dong, kayak masih takut lah, ini gimana nih kok serem banget nih. Semua bilang udahlah doa aja gitu kan, gak usah aneh-aneh. Nah pokoknya saat itu aku nggak bisa berpikiran positif gitu, takut terus gitu jadinya. Masih shock lah ya. Shock gitu kan. Nah udah setelah itu udah mulai masuk kuliah nih. Udah mulai masuk kuliah dan besoknya itu aku tidur, tapi nggak tidur di situ, tidur sama kamar adik aku. Berduaan. Ya itu, ya hari next yang kejadian itu aku tidur sama adik aku bertigaan. Tigaan. Makanya aku bilang egois karena mereka berdua, tapi kamarnya kecil, aku yang gede sendirian gitu kan. Nah, jadi aku berdua sebut-sebutan nggak apa-apa deh, yang penting aku ketakutan gitu kan. Nah terus masuklah aku di ruangan adik. Adikku ngomong gini, makanya Kak, jadi udah busuk, gak usah ini kenapa diledekin gitu kan. Udah tidur, udah aku tidurin nyak. Pagi-pagi aku di kamar aku di depan. Pindah. Terus aku marah lah sama mama aku. Mama ini yang mindahin aku ya. Kayaknya anak kecil banget ya, papa marah yang gitu. Mama mindahin aku ya. Apaan? Kalau kita nggak dimindahin, coba sama adek aku. Kamu kenapa aku bisa pindah? Nggak tahu Kak, kami pikir bangun kakak yang udah pindah ke sana. Aku pindah apa? Masa sleepwalking? Aku nggak pernah sleepwalking seumur umur. Nggak pernah. Astral projection pernah. Tapi sleepwalking nggak pernah. Iya. Terus
wah gimana nih aku pengen apa Sweet Pearls juga aku nggak tahu lah ini apa namanya, tapi gitu. Itu makin gak bisa kontrol tuh, udah pokoknya aku tidur di kamar mama, pokoknya di kamar mama aja aku tidur, apa kamar dia aku gitu kan. Ganti-ganti tuh aku tidur, pokoknya tuh aku kayak numpang tidur itulah karena nggak punya kamar kan, numpang tidur. Nah terus selama belum masuk kuliah aku di situ bobonya. Akhirnya udah mulai asal baru nih, udah kuliah. Aku mau kuliah nih. Aku bilang ke mamaku bilang gini, nanti kakak mau masakin apa kalau udah pulang kuliah? Terserah mau masukin ini mah, bilang gitu. Oke, ntar mau beliin di pasar, ya mah gitu kan. Udah pergilah tuh aku kuliah, pulang kuliah nih. Pulang kuliah tuh masih siang. Aku tanya sama mama tuh ada tuh lagi ngelap kaca ruang tamu, dilap-lap. Aku tanya gitu sama mama. Ya nama kan kayak ucapin salam, terus ngomong, mah, mama udah jadi mama masak yang tadi nggak? Soalnya aku nggak makan di kampus loh, karena aku tahu mama masak. Dia diem aja sambil ngelap kaca. Mah, kenapa sih mama ini? Aku kayak udahlah lapar, ke dapur tuh makan terus udahannya aku ke ruang tamu, ke ruang ini lagi, ke ruang keluarga. Nah keluarga aku tuh ruang keluarga sama ruang tamu tuh nyambung, cuma bedanya ada gini doang, tapi dikit nggak nutup ya, cuma dikit aja. Itulah yang membedakan ruang tamu sama ruang tengah gitu kan. Aku nonton, mama datang dong. Gimana kak, udah dimakan makanannya? Gitu kan. Udah mah. Oh iya tuh bagus tuh tahu sendiri makanannya. Iya mah gini. Terus aku bilang gini, mama dari mana mah? Habis dari pasar, kata mamaku kan. Habis dari pasar, aku bilang gitu. Barusan apa kapan? Dari tadi kamu belum pulang. Tuh tadi kan mama lalap kaca. Lalap kaca apaan? Mama dari pasar kok? Hah? Tadi siapa yang ngelap kaca? Aku ngeliat loh. Keluar, mah, aku masih manggil loh, masih ngeliatin depan nih. Mah, aku mau makan, masuk. Aku ngeliat mamaku di situ. Tapi bener-bener emaknya? Mama. Tapi mamaku tadi dari pasar dari sebelum aku pulang. Ya di Malang tuh kan kalau rumah ditutup gitu kan nggak apa ya, nggak suka dikunci juga nggak aman. Nggak ada maling ya kan. Jadi aman. Katanya nenek lagi ya kak. Digituin kan. Kayaknya iya deh mah. Aku bilang gitu kan. Oh ya udahlah nak. Didoain aja lah, maksudnya kayak udahlah kita ini aja gitu, syukuran, mungkin kita belum syukuran di rumah, belum didoain ya, itu kan, make sense. Akhirnya kita syukuran tuh, doa di rumah, pokoknya doain rumah segala macam lah. Nah mungkin karena itu ditanya sama tetangga, betah tinggal di sini? Ditanya, betah kenapa? Enggak. Emang kenapa bu? Ya mungkin karena kita udah ngalamin kejadian banyak, aku yang udah ngalamin banyak hal aneh, aku nanya lagi lah, kepo jadinya. Nggak apa-apa, aman kok. Ya terus kenapa orangnya? Ya cuman emang agak aneh aja, orang yang kemarin tuh cepet banget pindahnya. Maksudnya kan masih lama tapi udah pindah aja gitu, nggak tahu. Ya lagian bu baru sebulan juga, maksudnya belum sebulan juga ya, kita kan belum tahu betah apa enggak. Oh ya udahlah ya kan, udah tuh, udah nggak digangguin. Tapi aku tetap tidur kamar adik aku ya, nggak tidur kamar aku ini. Jadi aku kalau tidur itu cuma kayak mau ngambil barang, mau ganti baju, mau kuliah udah, mandi udah, balik lagi ke kamar adik aku. Udah nggak berani tidur situ, udah nggak berani. Terus udah gitu, udah selang itu aku kuliah lagi nih. Kuliah lagi, aku haid. Waktu itu aku haid. Nah, aku pulang ke rumahnya dengan keadaan yang udah sakit pinggang, kram segala macam dengan lemes-lemesnya. Aku bilang, kenapa kamu? Ma, kayaknya aku haid deh, Ma. Oh, mau mama bikinin air hangat. Boleh mah, bikinin ya mah tolong. Oh ya udah. Dibikinin tuh sama mamaku. Mamaku balik lagi tuh ke aku, dikasih lah aku minum. Nah, mamaku balik lagi ke dapur kan. Sambil aku minum, mamaku muncul dari depan. Kau udah pulang, Kak? Kenapa? Oh gini dong. Mama dari mana, mah? Dari rumahnya ibu kontrakannya dulu yang kita ikhlasin duitnya itu loh, yang belum habis. Hah? Kenapa kamu kak? Mama tadi bukan yang ngambil minuman aku. Ngaco kamu. Enggak. Dan minuman tuh ada. Terus aku bilang, apa ini? Aku ke dapur, gak ada mamaku di situ. Gila. Aku merinding, gak ada. Wah, mamaku yang, wah kak kenapa nih kak? Gak tahu mah gimana ya. Aku udah ketakutan tuh. Di saat mamaku udah mengharuskan pulang ke Batam nih. Sedih ya, maksudnya udah pulang ke Batam nih ya, udah mengharuskan pulang nih. Kakak bisa kan kak? Dipanggil lah. Kebetulan mamaku tuh deket sama pacar aku yang waktu itu ya, deket banget. Jadi dititip lah
ntar kamu tolong liatin ya rumah segala macam. Emang sih dia agak lebih dewasa lah, saya dia beda sama aku jauh lah. Jadi dibilangin tolongnya jaga-jaga gini, adik-adiknya juga jaga gini. Ya tenang aja tante, gitu lah ya kan, dijagain gitu kan. Ya tolongnya diliatin ya, soalnya nih kamu tau lah dia tuh seperti apa, ya tahu lah gitu kan. Iya. Akhirnya diliatin terus rumahnya, diliatin. Terus kalau bisa ini iya diliatin lah. Pokoknya jadi sebelum dia pulang, kamu cek-cekin anak-anak udah pada ngunci-ngunci pintu belum, sampai kayak gitu, saking khawatirnya gitu kan. Iya. Oh iya tenang kok, ntar tante pulangnya cepet kok, ntar ke Malang lagi nanti sekitar 2 minggu lagi, gitu lah pokoknya. Nah oke, udah tuh aman, nggak ada kejadian apa-apa, aman nih kayak nggak ada kejadian. Nah terus selang berapa bulan kejadian, tapi udah biasa jadinya, kayak udahlah kecil-kecil serangannya kecil kayak udah kayak biasa aja gitu. Iya. Nah udah ada tuh sekitar 8 bulan saya tinggal, mulai lagi kejadian aneh, di mana aku berantem sama mamaku. Anak cewek ya. Iya. Berantemnya tuh hebat tuh, maksudnya kayak adu mulut lah gitu kan. Gak bisa, nah. Terus aku nangis, aku entah kenapa, tumben-tumben aku ngunci pintu di kamar aku yang utama ini, yang aku takut ini. Yang gede ini? Iya, aku ngunci pintu nih, yang gede banget. Aku kunci pintu nih. Udah aku marah banget sama mamaku, sama mama. Pokoknya aku ya, anak segitu kayaknya masih emosi masih tinggi-tinggi banget sama orang tua, kayak nggak mau denger gitu kan. Iya. Aduh gimana nih, males banget, aku nggak boleh ikut ini acara kampus, pokoknya aku nggak boleh ikut ini, mapala gitu loh, kayak mau naik gunung gitu nggak dibolehin, karena mama kan tahu kamu tuh punya ini, jangan sampai kamu ini di gunung, siapa yang mau lihat gitu kan. Nah aku nggak mau tahu lah, aku masa udah mau lulus tapi aku nggak pernah yang namanya ngerasain naik gunung di kampus, naik mapala kampus kan gitu kan. Begitulah. Akhirnya aku inget ya, aku tuh buka pintu kamar aku tuh nggak terlalu malam, jam 7-an gitu lah. Aku buka pintu, aku keluar nih dari kamar. Nah aku ingat aku jalan, tapi seingat aku tuh aku ngomong aku mau ke toilet, tapi mereka bilang aku nggak ngomong apa-apa, aku cuma jalan nih. Mama aku tuh ngomong gini, terus aku inget banget, aku ke kamar mandi, aku pasang keran, aku cuci muka, tapi kata cepet, aku tahu, tapi entah kenapa tuh kayak aku los aja ngelakuin itu, kayak ngelakuin sendiri, padahal kayak, gue gak mau cuci muka ya, tangan aku tuh gerak terus, gini. Iya. Nah terus adik aku datang, ngeliatin, nah emang mama aku udah bilang, coba lihat kakak ngapain tuh di kamar mandi, gitu kan. Diliatin, nah pas udah dateng, nah pas aku udah cuci muka gini, tiba-tiba aku ke-skip, aku lupa. Nah adekku ceritain, adekku tuh ngemergokin aku lagi berendam di bak kamar mandi? Iya, nah itu bagian itu aku nggak inget, aku cuma inget aku cuci muka, tapi pas berendamnya aku nggak inget. Kayak pingsan gitu lah ya? Tapi nggak pingsan ya, aku gerak, tapi aku nggak inget kejadian itu. Aku cuci muka, aku bersihin badan, terus adekku bilang, kenapa mama? Gitulah kan, diterak-terakin. Mamaku datang tuh, terus aku cerita sama mamaku, jangan, aku gatel, aku jorok, aku harus bersih, aku nggak suka, aku benci sampai gitu. Begitu? Di dalam bak. Nggak mau, aku gini kan, gar-gar, aku jorok kayak gitu. Wah, hampir ditarik kan, nggak bisa. Wah, mamaku nelfon pacar aku kan, karena dia cowok sendiri kan, papaku kan di Batam tuh. Telepon, kamu di mana? Tolong nih, kayak ini lagi ini nih, mau datang tuh langsung tuh dia. Aku sampai digendong sama dua adikku sama pacar aku, sampai gendong bertiga gitu loh, saking nggak kuatnya ngangkat aku resek gitu, kayak berontak gitu kan. Iya. Nah udah tuh, terus intinya aku kesurupan ternyata. Mamaku sampai kedoain keluar lah gitulah kan, keluaran. Pokoknya kesurupan aku tuh cara kesurupannya tuh bener-bener yang parah lah, sampai yang mamaku ambil kitab suci, sampai yang kalau inget tahu film Konstantin kayak gitu caranya mamaku ngusir. Itu kan mamaku kan ini kan, wah dikasihin minyak, dipasukin, dikeluarin gitu kan. Waktu kata adikku tuh chaos banget, karena udah sampai tetangga datang karena memang parah itu. Katanya aku lari-lari lah, naik-naik lah, manjat-manjat lah. Aku bisa manjat kan, katanya hebat banget. Terus akhirnya, wah itu serem banget. Terus pas aku bangun, wah udah rame. Kenapa nih pada rame? Aku bilang gitu. Iya soalnya kakak ini segala macam mandi. Aku udah basah kuyup nih, walaupun udah dilapin tapi kayak masih ada. Iya. Kapan aku mandi? Aku cuma cuci muka mah, aku gituin. Enggak kak, tadi aku nangis kan. Enggak kak, tadi kamu gini. Wah sampai udah tenang. Pada pulang tuh, udah aman. Besoknya kesurupan lagi. Lu sama gitu? Sama, kesurupannya parah, sampai yang ngancur. Oh pokoknya gitu deh.
Akhirnya aku dikunci di kamar aku, dikunci. Itu kan pintu kayu, pintu triplek yang jadiin pintu kan, tapi tebel tuh. Itu sampai retak. Karena aku tunjuk sendiri pakai tangan sendiri. Bayangin aku, kalau kakak lihat aku segini nonjok, bisa nggak kayak gitu? Iya. Logikanya, nggak mungkin, secara visual. Iya. Aku bisa. Dan aku pun nggak sadar juga kalau nonjok itu, karena aku dikunci sama aku karena aku mau bunuh diri. Waduh. Katanya. Emang ada, karena sejak aku berantem sama mamaku itu, aku memang disuruh bunuh diri. Ayo bunuh, masukin diri kamu ke sumur. Ayo masuk ke sumur. Ayolah, terjunin diri kamu ke sini. Cuman kami doang yang bisa nerima kamu. Ada bisikan kayak gitu. Bisikan gitu. Iya, sampai akhirnya aku dikurung sama mamaku. Dengan kitab yang surat-suratnya udah dirobek-robekin, udah dikasih minyak-minyak supaya aku nggak keluar. Wah, aku hancurin tuh semua pintu. Nggak hancur, tapi udah kayak pecah gini loh. Bawah kaki kan aku tendang pakai kaki, aku tonjok. Bangun-bangun emang tangan aku pada luka semua. Tapi nggak berasa, nggak sakit. Aku bangun, tangan aku udah yang luka gitu. Mama aku bilang gini, aduh kak kamu kenapa? Aduh gimana nih ya? Mamaku udah yang frustasi kan, ngeliat aku. Mamaku berpikir udah kayak panggil beberapa pendeta-pendeta nih, dipanggil supaya ngusir setan nih gituin kan. Nah, jadi kan kalau kita kayak gitu kan sudah jadwal kan, kayak kapan bisa datang ke rumah, kan begitu dong, kayak gini-gini gitu, tim bisa datang gitu kan. Nah, tapi sebelum itu datang, aku gitu lagi gitu terus-terusan. Surupan lagi? Tiap hari tuh. Jadi pas hari ketiga itu aku bicara, udah nggak kering-kering lagi, udah nggak ngelakuin hal konyol, ngomong kayak ini. Tahu nggak suara berat tapi renyah yang kalau orang scream gitu lah kalau ngomong, soal logo metal tapi ngobrol ya, bukan nyanyi ya, dia ngobrol kayak keluar dari sini gitu, kayak serak-serak tapi gede. Keluar dari sini, kami tidak ingin ada kalian, keluar dari sini, gitu itu. Aku benci dengan doa-doa kalian, keluar dari sini kayak gitu. Kayak gitu, aku nggak tahu kayak, nah tiba-tiba mamaku cerita kan, terus mamaku galak lagi nih, keluar, kata mamaku kan. Ini tuh buah anakku, tidak mama kayak gitulah. Aku tuh sadar, aku tuh tahu itu semua, tapi aku nggak ngasal ngomong itu kak. Oh iya. Tapi sadar tahu. Tapi aku ngeliat semuanya. Kayak ada yang di diri aku, kok lo ngomong gitu sih? Gak boleh ngomong gitu. Enggak, aku nggak ngomong gitu, tapi dalam hati. Tapi tangan ini bukan otak aku yang gerakin, entah kenapa. Aku tahu itu kejadiannya kayak, kok mama nangis? Mama ini bukan aku. Aku dalam hati nangis kayak gitu loh. Ini bukan aku mah, aku bilang kayak gitu. Tapi mama aku kayak, wah aku kayak, kok aku bisa marah-marah. Terus tiba aku yang udah marah-marah gitu, mata aku katanya udah tinggal putih doang nih. Aduh. Udah tinggal merah. Karena mama aku naruhin minyak gitu yang dari ini ditaruh situ kan, ditandain salib gitu. Keluar sama mamaku. Pokoknya lama keluar. Terus tiba-tiba aku ketawa. Dari yang marah kayak gitu. Tapi cewek? Ganti cewek. Aduh. Percuma katanya. Percuma diketawain. Pokoknya gue sih ketawain. Kayak gitu kalau ketawa. Kayak gitu. Kayak wah hebat. Kayak ini kok suara dari mana nih? Suara dari mana? Aku takut gitu. Sadar. Suara dari mana ini? Tapi mulut, pokoknya semua anggota tubuh. Jadi otak aku aja yang aku kontrol. Tapi hati aku bisa bicara. Tapi ini semua bukan aku yang gerakin. Gerak sendiri. Wah aku yang aku udah kayak nggak ngerti. Mamaku langsung yang mamaku gampar nih langsung. Karena mamaku udah digampar kayak gini. Sap. Di sini kan langsung kayak ada, karena aku pakai cincin mungkin ya. Jadi ada luka di sini. Oh, kena cincin. Iya mungkin kali. Jadi kayak berdarah. Terus aku kayak diem gini sejenak. Terus aku liat mama aku gini, ngotot. Aku pototin, aku bilang gini, Ma, tolong aku, Ma. Aku gituin. Aku nangis. Itu baru-baru suara aku. Tapi mata aku yang ngotot, tapi aku nggak pasang ngotot. Tapi aku langsung ngomong, Ma, tolong aku, Ma. Aku bilang gitu. Iya, nah ya, aku digendong, dipeluk sama mama aku kan. Udah kata mamaku gitu. Sampai kayak, sampai yang mamaku tuh kayak udah ya Tuhan ini apa yang harus terjadi nih. Iya. Datanglah akhirnya para pendoa nih kan, tim doa datang. Wah itu bener-bener gila sih. Habis itu semua rumah pokoknya itu aku sampai yang udah aku datang di situ dengan berat badan 53 kilo. Tinggal 38 kilo. Buset, kurus banget. Kurus banget. Jadi tuh bersyukurnya pipi aku agak cabai, jadi nggak terlalu kelihatan, masih agak ini. Wah tapi ini semua tinggal tulang. Kalau cuma lihat dada tuh semua
tengkorak belakang tuh semua Rusuknya kelihatan. Wah, kelihatan semua saking kurusnya. Sampai yang udah di posisi yang aku udah kurang gizi gitu loh. Makan udah nggak bisa. Apa yang aku makan pun nggak jadi apa-apa. Sampai disuapin muntah. Kayak gitu. Udah separah itu di rumah itu ya. Itu pas bulan ke-8 kayak gitu. Terus si mamaku tanya, ini apa yang harus kita lakukan nih? Pindah pulau. Pindah pulau? Sementara. Ya, karena kan itu kan bulan 8. Maksudnya itu udah bulan 8 yang udah kondisi di mana libur kampus nih. Agustus ya. Agustus, kan iya. September baru masuk. Itu dia. Jadi, oke, kita suruh dia ke Jakarta lah tuh, kita pindah ke Jakarta. Untuk bikin dia supaya ini dulu nih, jauh dari ini dulu nih. Iya. Ya, Bisa jauh lah. Jauh dulu nih. Nah, terus pindah nih ke Jakarta. Tapi bukan yang baik. Malah aku emang nggak kemasukan biasanya. Tapi aku ngeliatin semua penampakan yang ada di Jakarta. Jadi aku gak usah di Jakarta, dari jalan arah sini ke sana aja. Wah, itu aku udah ngeliatin, ibarat kata aku sempit banget. Kalau jalan tuh kayak sempit, permisi. Padahal sepi. Sepi nggak ada. Tapi aku itu semua orang, mama kok bilang, kamu kenapa kak? Mama ada orang lagi banget mah. Ayo mah jangan terlalu jauh mah, ntar kita ini. Mama aku nggak mau, ntar aku sesat, mama harus pegang tangan aku. Padahal tuh nggak ada orang. Tapi ada lagi rame. Rame apa kak? Nggak ada rame. Rame mah tuh banyak banget orang-orang ngeliatin kita. Aku bilang, ayo mah, wah aku freak banget lah pokoknya. Gila sih. Coba ibu mana yang nggak depresi ngeliat anaknya kayak gitu. Apalagi aku perempuan sendirian yang dia tahu aku tuh ceria banget, tiba-tiba jadi nggak ceria. Jadi yang bener-bener yang udah ketakutan sendirian. Wah, aku kadang suka di pojok-pojokan tuh yang kayak ketakutan, menggigil, iya. Sampai ketakutan dengan badan aku yang udah kurus banget, minta ampun. Terus rambut aku panjang banget gitu, udah nggak terurus gitu kan, nggak boleh dipegang sama sekali. Kalau dipegang aku marah. Wah itu parah, udah kejadian itu tuh. Terus mamaku ke Batam akhirnya, udah kita ke Jakarta, ke Batam lagi. Didoain sama, gak didoain, akhirnya dilihat lah, disuruh lah, udahlah kita coba cek dulu di orang pintar. Tapi orang pintarnya bukan orang pintar yang semarga gitu ya, mungkin orang pintar aku Batak, jadi ada yang ngerti tentang ini gitu kan. Coba tanyain apa gitu kan. Okay. Nah, dilihatin nih. Wah, ini nih karena kamu minum apa nih? Dia nanya nih, aku minum apa? Aku baru ingat. Jadi, waktu itu kan itu bulan 8. Nah, ini sekitar bulan antara 6 7 ini mamaku udah nggak ada di Malang ya, mamaku lagi di Batam gitu. Aku sekitar jam 12 malam itu lagi duduk di kamar aku yang utama karena kerjaanku tugas di situ. Wifi kencang tuh di situ tuh. Yaudah aku ngerjain tugas lah. Sampai aku kenapa berani, pintu dibuka, adik aku semua masih pada bangun nih, aman lah, kerjaan di kamar. Aku dengar suara ting 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 ting, kayak ada pisau yang digesek-gesekin loh. Dengar nggak suara itu, Dek? Apaan kak? Nggak ada katanya. Coba matiin TV-nya. Ting 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 ting. Ada suara kayak pisau yang lagi masak daging gitu kan? Iya. Nah udah, nggak ada kak. Udah, aku kan kepo ya. Aku buka pintu, aku keluar. Aku ngelihat ada 2 pisau di atas gini-gini. Melayang lagi berantem gini. Ting 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 gitu. Gila. Apaan tuh? Pas di depan rumah ini. Rumah itu di situ. What? Aku bilang, apaan tuh, Dek? Apa, Kak? Nggak ada, apaan ya? Itu, liatin. Itu apa ya kayak putih-putih? Jadi kayak gesek-gesek putih-putih gitu. Apaan tuh, Kak? Kayak nggak tahu itu apa ya? Kayak pisau ya? Iya, kayak pisau gitu kan. Udah masuk. Kita nggak tahu apa ya. Kita masuk. Nah, pas paginya ada keris kecil segini di jendela kamar aku. Pas banget di jendela kamar aku. Ada keris. Kecil segini. Terus, kamu minum apanya? Cucian kerisnya, kata mamaku gitu kan. Enggak mah, nggak gitu. Jadi setelah itu udah mah aman. Nah, ini masalah ada lagi mah. Aku pas mau kuliah pagi, bangun buka pintu, ada sajen di depan pintu rumah. Sajen? Iya. Nggak tahu orang masuknya gimana. Pertama ya, itu kita tinggi kan, balik lagi kita kalau mau ke rumah kita harus ngelewatin pagar, harus turun dulu ke bawah, baru ke pintu dong. Nah itu kan selalu dikunci tiap malam. Bagaimana orang caranya gimana masuk ke rumah ngasih sajen di situ? Ada bunga 7 kembang rupa, ada kopi, ada menyan yang dibakar, ada rokok. Di depan rumah ada telur juga deh. Buat apa? Aku nggak tahu kan itu buat apa. Di depan rumah aku kaget. Nah aku nggak ngerti. Aku bilang ke
ke pacar aku itu, ini aku harus ngapain, udah tabur-tabur itu bunganya di situ. Aku tabur lah ke tumbuh-tumbuhan yang dekat rumah nih, aku tabur aja tuh. Ini kemudian mau diapain aku gak ngerti. Udah kopi aku buang, rokoknya aku buang, atau aku buang semua, oke kemudian tuh aku buang aja, ya gak paham ya, sembarang aja aku buang gitu kan, gak tahu. Nah pacar aku ini nawarin, kita ketemu sama orang yang ada di kampus aku, bisa ngeliat kayak gitu-gitu. Nah di situ tuh lah dibilang, kamu punya itu ya, maaf nih sebelumnya ya Mbak, kamu sebelum ini kamu seringnya didatang-datangin ini gitu kan, makhluk-makhluk gitu. Iya, yang jawab malah si ini pacar, iya bener-bener sering banget nih kayak gitu nih, betul, makanya sering pindah-pindah kosan nih gara-gara itu gitu kan. Oh iya, berarti mbaknya punya kemampuan nih untuk melihat yang nggak bisa dilihat nih. Dan juga mbaknya tuh punya kemampuan yang mbaknya juga nggak tahu, tapi orang ngerti tahu. Oke. Apa ya? Kan kita nggak tahu ya. Emang apa? Iya, pernah ada Chris ya yang ada kecil segini. Padahal aku belum bilang loh. Aku cuma bilang kemenyan doang. Oh iya ada. Mana? Ada nih. Ya aku kasih dong sama dia. Maksudnya aku ngasih di next pertemuan selanjutnya ya, aku kasih. Nah dia bilang, iya ini itu ada yang udah tahu kamu. Orang di situ udah tahu kamu nih, kehadiran kamu nih. Jadi gini, aku ada penjaganya gitu kan. Nah, penjaganya itu dilihat sama si orang yang berantem ini. Percaya nggak percaya, aku ada penjaga di mana orang pintar ini mau aku dan penjaga aku. Kayak gitu. Tapi orangnya nggak tahu siapa? Nggak tahu. Bisa dikatakan dukun sana, katanya kan. Nah terus aku bilang, terus gimana caranya aku supaya bisa hilang, ini gimana? Ya udah, mbaknya doa aja, banyakin doa, banyakin puasa, ya cara-cara mbak di agama mbak seperti apa. Terus saya ada minuman, coba mbak minum. Jujur ya, aku itu walaupun banyak yang aku sering ngeliat begitu, bukan berarti aku percaya hal itu ya. Jadi aku memang ngeliat makhluk, karena aku percaya cuman ada makhluk di luar manusia. Aku percaya entitas, aku percaya roh, aku percaya jin. Tapi kalau yang media minum-minum itu aku nggak percaya. Jujur aja, aku nggak percaya waktu itu ya, nggak percaya banget. Dia bilang, kamu jangan pernah minum pemberian orang. Terus kamu pokoknya dia kasih syarat lah apa yang nggak boleh. Tapi kan dia ngasih gue minum nih. Gimana apa nih? Tapi karena aku percaya pacar aku bilang dia orangnya bagus ya, katakan dia tahu ya. Oh, oke. Pas aku mau minum, dia gini, Mbak, percuma Mbak minum kalau Mbak nggak percaya. Padahal aku nggak ngomong, dia tahu. Dia tahu. Enggak, kok percaya. Oh gitu kan. Karena percuma, semua itu tuh bukan di diri kamu, bukan kita yang nyembuhin sebenarnya. Kita cuma bisa membantu yang menentukan keluar apa nggak tuh Mbak sendiri. Karena di tubuhnya Mbak, dia gituin kan. Oh gitu ya, oke. Minum lah tuh kan, pas minum udah. Sejak itulah aku kesurupan terus. Habis minum dari minuman itu. Temennya itu? Iya, penjaga kampusnya katanya. Terus mamaku akhirnya, kamu kenapa mas sembarangan? Ya nggak tahu mah, disuruh aku percaya aja gitu kan. Yaudah sekarang gimana nih caranya ini? Mamaku yang nanya itu kan sebenarnya bukan mamaku, jadi kita ada rame gitu ke rombongan. Terus akhirnya gimana nih supaya dianya sehat? Dikasih tau lah caranya, cuma mamaku tuh nggak percaya. Kayak, kalau kata bahasanya musrik ya. Kalau percaya kan musrik banget ya. Mamaku kayak, mamaku kayak nggak berani. Terus mamaku akhirnya jelasin, katakan pakai doa nih, pakai doa secara agama. Terus ini cuma media, bukan berarti bukan gitu, pokoknya dijelasin lah, enggak gitu, ini masih tentang agama segala macam. Ada kok ini dijelasin lah gitu kan. Oh gitu ya tamu, oke lah gitu kan. Akhirnya aku disembuhin lah dengan pakai apa, dimandiin apa gitu kan, air sirih, air apa semua aku dimandiin kan, nggak mempan. Nggak mempan. Sampai akhirnya dibilangin sama yang itu, kamu tuh sebenarnya bisa loh. Katanya sih yang ini yang di Batam. Yang di Batam ini. Kamu bisa sebenarnya. Kamu tahu kamu bisa. Tapi aku nggak mau, aku bilang. Ya aku tahu aku bisa, tapi aku nggak mau. Karena zaman dulu kalau ada orang yang punya kemampuan seperti itu, ditutup-tutupin. Iya. Nggak ada yang mau ditonjolin. Kenapa? Orang yang kayak gitu pasti dianggap orang normal tuh aneh. Iya, aneh. Ya, iya. Dan aku sering banget dibilang aneh, ngeliat hal yang gak dilihat orang, lu gila ya. Nggak ada tuh orang bilang, wih keren banget kayak lu bisa ngeliat yang malu. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Lu gila ya, lu kayak lu ke ini deh. Kan pasti gitu dong. Bahkan di keluarga gue nggak percaya hal itu.
nggak terima juga aku bisa saat itu, nggak terima dia. Masa anak yang ngomong sendiri itu kan nggak terima. Terus nggak mau. Kenapa nggak mau? Terus mamaku akhirnya dijelasin, ini tuh jangan pernah menganggap kemampuan itu adalah suatu apa sih namanya keburukan. Keburukan. Oh. Tapi anggaplah itu gift. Iya. Kenapa? Kamu spesial dong, nggak ada yang bisa kayak kamu. Nggak mau. Ya nggak mau, aku bilang gitu. Aku nggak mau gila, aku bilang. Itu bukan gila, nggak mau tuh, aku kan nentang ya. Cuman kamu yang bisa ini. Nggak, kita mau gimana pun bantu sulit. Digituin kan. Udah tuh akhirnya, udah lama kita pulang aja lah ke Malang. Udahlah aku udah nggak bisa lah, udahlah kita udah ajaran baru juga. Wah akhirnya mama aku tuh full nemenin aku di Malang, nggak ada. Akhirnya kita baliklah ke Malang dengan kondisi aku yang kesurupan, bolak-balik kesurupan terus. Iya, udah di Batam itu aku sampai nggak bisa gerak Kak. Udah tiduran aja gini sebelum balik ke Malang. Sampai yang nyembuhin tuh banyak banget segala macam. Sampai akhirnya, aduh, aku didata, apa gitulah. Udah mulai bisa berdiri, pulang ke Malang untuk kuliah lagi. Saya memang aku bilang gini, udahlah Kak, pulang aja lah. Kuliah bisa kita cari lagi. Misalnya kan kamu ya, kalau dulu kan 2013. Kayaknya kalau kuliah negeri itu kan bangga banget ya, kalau zaman dulu kan zaman itu ya. Sekarang pun juga kayaknya sama ya Mas Ian. Nah kalau aku kan ngerasa kan nggak mau, dulu aku masih ngerasa kalau kampus bagus tuh pride ya. Aku masih aku nggak mau, nggak tau lah, ini maaf banget aku gitu kan dulunya. Nah terus udahlah nak, ilmu bisa dicari, uang bisa dicari. Tapi kalau kesehatan kamu, kalau kamu mati, karena bener-bener kayak tinggal nafas di tengah aja gini. Saking udah keseringan yang kayak gitu, akhirnya udah. Oke, baiklah. Aku udah sebel, baiklah. Aku nyerah sendiri, kayak oke, aku cari tahu sendiri. Gitu kan. Itu pun aku sadar itu ketika udah aku kesel sama aku, aneh ya, gue nggak ngapa-ngapain lu, kenapa lu ngapa-ngapain gue, salah gue apa gitu kan. Akhirnya pas udah kontrakan kan habis bulan 11. Ya kan. Itu kan dari selama 3 bulan itu, aku bilang selama 3 bulan aku balik bulan 10-an lah, aku agak telat 10. 11 itu aku berpikir kayaknya aku harus cari tahu nih, udahlah rugi di aku juga. Toh juga orang bilang aku ngerti tahu kunci di aku. Disclaimer, sebelumnya aku pernah kalau kata orang bilang tuh namanya astral projection. Itu lebih dari 3 kali aku bisa, cuman karena aku keseringan kayak gitu aku udah nggak mau lagi. Ya balik lagi, kalau kita bisa kayak gitu orang bilangnya freak dong, aneh. Iya kan, jadi aku nggak mau ngakuin itu. Nah tapi oke, aku bisa astral projection nih, coba. Aku bilang gitu kan, berarti kan kalau astral projection itu kan aku harus kayak bener-bener sih ya, puasa segala macam, maksudnya kayak nggak boleh apa-apa gitu kan. Akhirnya aku coba nih, aku bilang, mah tambahin lagi 6 bulan. Itulah kenapa jadi 6 bulan nih. Jadi 1 tahun 6 bulan. Itu kan juga kontrakannya cuma 1 tahun doang bolehnya. Tiba-tiba mamaku tawar 6 bulan. Tak kabar dia mau, awalnya nolak, tapi jadi mau, ya udah 6 bulan nggak apa-apa. Tambah 6 bulan. Nah, aku coba nih fokus. Mungkin karena aku itu udah lemah gara-gara itu, jadi kurang bisa. Oh iya. Ya karena fisik. Jadi gini, aku belajar di situ adalah sebenarnya tuh kalau iman kamu kuat, tapi kalau fisik kamu lemah nggak bisa. Fisik kamu kuat, kalau imanmu lemah nggak bisa. Harus balance. Iya betul. Iman dan tubuh harus balance, fit. Akhirnya aku mencoba untuk makan sebanyak-banyak, misalnya makan yang bergizi, yang padahal aku nggak bisa makan vitamin semua dimakan, maksudnya biar fit, gitu kan? Karena dibilang juga mau perang, mereka mau perang tuh mau berantem nyolek, enggak ya, cuma mau ya kalian ajak hantu bisa. Mau tahu lah gitu. Iya mau tahu aja nih, cari tahu nih ada apa nih, gitu kan? Ya udah, akhirnya aku bisa selama sebulan tuh nggak bisa. Balik lagi karena akunya nggak bisa fokus. Fisiknya masih lemah. Lemah, nggak bisa. Udah kayak gitu aku mencoba kayak berdoa, ya Tuhan tolonglah aku udah nggak kuat. Akhirnya ya udah, akhirnya kayak di satu sisi bisa, pas kita udah nggak mikirin jadi bisa. Nah waktu itu tuh entah kenapa aku pengen banget tidur di kamar ini, kamar aku yang aku nggak mau tidur. Yang gede ini. Iya, aku tidur tapi bukan tidur yang kayak tidur kayak baring-baring aja ya. Terus aku bilang gini, aku ngomong pelan gini loh. Ya ampun, kenapa sih nggak mau akrab sama aku gitu loh, kayak apa sih, padahal kamu tuh bagus, kamu tuh, aku ngomong saking udah hopelessnya ya, kayak kamu tuh rumah bagus banget, gede, nyaman buat aku, tapi kenapa sih nggak mau terima aku ngomong kayak gitu, tapi sambil baring ya, sambil ngeliatin langit-langit kamar, kayak ngomong kayak udah saking udah, ya Tuhan aku bilang kuatkanlah aku, imanku kuat, tapi tubuh aku lemah nih, gimana aku gituin, gimana ya kamu kasih tau lah, kenapa kamu maunya apa, sampai kayak gitu ngomong gitu loh. Kamu maunya apa? Saking udah kayak, ya udah kalau memang mau ngobrol, ayo kita ngobrol. Sampai yang udah sesedih itu.
Akhirnya aku merem, aku tuh setengah aku tuh merem bentar. Udah, itu benar terjadi. Aku keluar. Kok keluar gitu? Aku, what? Aku gini, kayak seneng lah. Aku gini lagi, udah bisa nih gitu kan. Terus aku keluar aku buka pintu rumah aku kembali di zaman yang pertama, awal. Yang aku bilang aku jam 2, tapi ternyata orang tua aku di situ nggak ada. Iya. Kayak gitu. Kembali, jadi tuh kan putih tuh awal kesehatan, tapi jadi hijau berlumut gitu. Kayak bangunan lama gitu? Iya, di rumah itu. Kayak hijau-hijau gitulah, kayak yang belum dicat ulang. Nah aku buka pintu, pas aku buka itu aku lihat itu. Terus aku lihat lagi di jam aku itu, jam 2. Sama persis? Iya, sama yang di awal. Jam 2. Oh, aku sadar kan. Oke, berarti aku balik ke situ. Ya, ini percaya nggak percaya, tapi itu memang terjadi di aku. Ya, terus aku buka pintu dapur, aku masuk ke dapur, aku ngeliat kamar-kamar kayak biasa, cuman nggak ada orang aja. Sepi gitu ya? Kayak keadaannya sama, tapi nggak ada orang aja. Terus aku buka pintu, terus aku ke sumur. Aku berani kan. Aku ngeliat Gondorowo yang pertama itu, aku jatuh, aku ngeliat dia. Aku ngeliat, itu takut gak takut ya, antara awalnya kaget doang, tapi kayak karena udah nyali nih, kayak udah nyali banget nih. Kenapa kamu ganggu aku? Aku sampai marah, aku kayak agak sedikit ini kan, kamu yang ganggu aku ya selama ini ya. Dia kayak nggak ngomong, tapi aku tahu dia ngomong apa. Dia cuma diem aja gini, tapi dia kayak berbicara gitu loh. Dia cuma diem, tapi aku tahu dia ngomong apa. Yang ganggu kamu bukan aku. Dia bilang gitu. Justru aku suka sama kamu. Aku pengen kamu jadi dia di dalam di sana sama dia di sumur itu. Kenapa? Ya dia bilang katanya suci, belum tersentuh, masih perawan, segala macam. Terus kayak ya tapi aku nggak mau. Terus ya justru aku jagain kamu dari yang itu. Yang mana? Aku bilang. Terus tiba-tiba pas aku lagi ngobrol gitu, ada yang lewat ke kamar. Buka pintu, ketepok kayak der gitu. Loh, tau nggak kamar mana? Kamar yang deket dapur, yang sama gede. Sekali nggak kita ngeh sama sekali. Oh, yang gede itu? Itu seperti kosin. Tapi orang pada pindah-pindah terus di kamar itu. Aku belum tahu ya. Itu kamar-kamar kosan di kosin. Tapi yang atas tuh ada isinya, ada orangnya. Nah, tapi yang kamar itu tuh juga di kosin. Tapi selalu pindah-pindah orangnya. Nggak betah ya? Nggak betah. Ya kan, nah tapi kita nggak pernah berpikir ya, namanya juga penunggu pasti ada lah paling serem, tapi aku nggak sadar, nggak ngeh gitu kan. Nah terus dia yang ganggu kamu, justru kenapa kamu masih bisa bertahan sampai sekarang itu kalau nggak dari aku banyak banget soal dia cerita lah, pokoknya gara-gara aku nih, gara-gara saya kamu kayak gini, kalau nggak kamu udah ini banyak yang gini, pokoknya gitulah. Ini udah lumayan, kamu udah pokoknya nggak ada lah gitu kan. Udah aku lari, aku udah nggak peduli lagi sama si Gondorowo ini ya. Ya aku cabut, aku ke kamar itu. Pas aku buka-buka gini, dikunci, nggak kebuka. Buka nggak? Aku udah bener-bener marah banget kan. Buka nggak? Nah, terus pas dibuka pelan gitu, aku masuk gitu kan. Pas masuk itu, aku nggak sosoknya, cewek, ya kan, rambutnya panjang, mukanya hancur semua gitu. Dia cuma bilang begini, dia cuma nunjukin keramik gitu. Keramik ini nih, keramik dia cuma nunjukin sini. Dia cuma bilang, tolong buka ini, dia bilang. Tolong buka ini. Selama ini tuh dia, selama itu yang gangguin aku tuh dia yang aku suara ketawa itu ya. Sebelum juga aku kesurupan selama seminggu itu kan berubah jadi anak kecil juga. Bos, wah banyak. Ternyata di rumah tuh banyak banget ternyata. Tapi ruang tamu ke belakang itu nggak aja. Saya kayak udah kayak ada pagar aja. Cuman yang banyak banget tuh yang di dapur ke arah kamar sama ke sumur. Nah sumur itu juga nggak banyak, cuman dia doang sama satu anak kecil. Anak kecil kelihatan. Dia main air di bawah keran yang aku mandi cuci muka itu. Dia begini tiap aku datang, dia gini. Kok? Terus aku bilang ke dia, kenapa? Ada apa? Aku bilang gitu. Tolong buka ini. Dia bilang gitu. Buka ini apa? Aku bilang gitu. Buka katanya disuruh buka. Jadi keramiknya tuh kecil gitu loh. Nah tapi dia emang keramiknya beda sendiri tuh warnanya. Hitam gitu. Jadi yang lainnya pernah putih-putih, dia hitam sendiri keramiknya. Kenapa aku disuruh buka ini? Cuma dia bilang, terus akhirnya kayak, wah, aku langsung kembali ke kamar aku kan. Dan aku nggak mikirin lagi nih mereka, aku cabut ke kamar, balik, aku bangun beneran gitu. Terus aku bilang ke mamaku, Mah,
ayo mah kita ambil keramik ini. Aku bilang, apanya? Ayo mah kita ke kamar ini mah. Aku bilang gitu, buka kamar, ambil ini apa sih, martil ya? Martil, ayo palu, ayo mah ayo. Kenapa? Ini mah bongkar, ada apa di sini? Aku bilang gitu. Terus mama bongkar nih, dibongkar. Aku nggak tahu ya itu kain apa. Isinya tuh ada kain, penuh dengan tanah dan darah-darah gitu. Kain, rambut, apa lagi ya pokoknya tuh bener-bener ada tanah. Di dalamnya itu. Ada tanah di dalam itu, ada rambut, ada kayak warna-warna tanah sama darah. Aku nggak tahu itu kain apa gitu kan. Aku nggak tahu, putih tapi dia segini. Ternyata pas ditanya itu kafan, tali kafan. Iya. Terus mama aku ambil, terus dibilang sama orang sana tuh, kayak orang di sana, akhirnya mamaku manggil lah orang situ, Pak RT segala macam, dipanggil. Ini buat pertemuan itu dibilangin, kita kan nggak tahu caranya gimana nih, disuruh lah katanya dibakar. Pokoknya ada treatmentnya lah gitu kan untuk itu. Nah terus aku dikasih mimpi lagi sebelum kita mau lagi, dibilang gini, mimpinya aku tuh dibilang gini, tolong tanah itu, tolong tali itu semua dibakar, dikremasi aja. Biar jadikanlah itu, ada tulang juga. Ada tulang. Tulang aku nggak mau ditanam, dibakar aja. Maaf, aku ganggu kamu selama ini lah. Capek nggak? Kenapa nggak dari kemarin lo datang ke mimpi gue, ngasih tahu daripada lo harus mikirin gue gini kan gitu kan? Iya nggak sih? Ya dia bilang gini, karena aku nggak terima. Oh, nggak mau diminta bantuan ya? Jadi aku cuma bisa di kerusupan aja, tapi nggak bisa ketemu karena kan balik lagi. Sebenarnya gini, hal kayak gitu itu suges dan kita yang mau kan. Kalau kita suges gue akan mau sama lo, nggak akan bisa kelihatan. Kecuali kita yang udah ikhlas. Oke, aku mau lihat ada apa. Baru tuh bisa muncul. Sebenarnya itu gitu. Aku juga, jadi akhirnya karena kamu nolak. Kan ada waktu, dan sekarang inilah waktunya kamu mau, baru aku bisa kasih tahu. Jadi gangguan aku kesurupan itu gara-gara dia minta tolong supaya aku menguburkan mengkremasi dia dengan layak, itu aja sebenarnya. Iya. Dan dia bilang kan, ternyata aku baru tahu, ternyata tuh nggak semua makhluk begitu tuh bisa nerima orang aja. Kalau pada orang yang bisa, bukan berarti dia mau sama, katakanlah kakak bisa gitu, tapi bukan berarti dia mau sama kakak juga. Dia milih juga gitu kan. Oke. Astaga, cuman kayak gini doang kok, aku harus sampai segini ininya. Udah, akhirnya itu udah terjadi. Dia cuma bilang terima kasih, tapi dia nggak ngasih tahu aku kenapa dia. Iya, karena aku juga nggak nanya juga, nggak mau nanya juga. Dia cuma kayak terima kasih, karena dia hilang. Bahkan orang punya rumahnya aja nggak tahu. Tahu mungkin, tapi nggak mau, kayak nggak ngasih tahu aja, untuk duit aja mungkin. Aku berpikirnya untuk duit aja. Cuman kayak, oh ya, ada ya. Wah itu sebel banget sih. Sebel banget. Udah akhirnya udah 6 bulan, akhirnya setelah sisa-sisanya tuh udah aman. Ya aku cuman kadang-kadang sesekali denger yang Gondoro ngomong, tapi ya udah aku udah tahu, aku sesekali ngeliatin anak-anak kecil lari, ya aku tahu dia siapa, tapi udah aman. Bahkan sebelumnya lagi tuh pernah yang waktu aku yang ke Batam Jakarta itu kan yang jagain rumah kan pacar aku sama teman-temannya sama adik aku itu sampai nggak berani ke rumah itu karena digangguin terus sama kayak kejadian ke mamaku, diduplikat gitu loh orang-orangnya. Tapi udah kelar itu udah nggak ada lagi kejadian itu, semuanya aman kayak gitu. Cuma gara-gara masalah cewek itu aja. Minta bantuan lah ya. Dan banyak menolak. Bukan, mungkin karena hati kali, kayak enggak mau. Kan ada yang bilang kamu yang tahu ini sebenarnya, coba kamu cari, kan kamu yang ngerti sebenarnya. Beberapa kali orang ngomong kayak gitu. Yang di Batam itu ya? Di Batam juga ada. Yang termasuk yang ngasih aku minum itu juga ngomong, ini kamu nih yang bisa nih sebenarnya nih. Bisa nih sebenarnya nih, kayak gitu. Oke. Berarti habis itu udah langsung pindah? Udah pindah, karena aku udah lulus. Oh udah lulus? 14 akhir, 15 tambah lagi sampai 2016, aku udah lulus kuliah. Jadi belum lulus, maksudnya kayak udah yudisium, tinggal ditunggu wisudanya. Nah itu kita baliklah Jakarta, terus adik-adik aku masih di Malang, kayak gitu-gitu. Masih lanjut sekolah di Malang? Jadinya ngekos, adikku yang kecil ikut aku lagi karena aku udah pulang. Jadi adikku yang pertama itu yang baru cabut masih di Malang sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi bukan yang di tempat itu lagi kan? Udah enggak. Kayaknya udah nggak mau lagi deh. Aduh. Berarti itu kontrakan ya? Lantai atasnya emang khusus buat dikosin ya? Iya, mamaku kosin ya, jadiin ruangan juga. Ruangan juga, karena emang kamar mandinya emang depan ya? Kenapa Kak? Kamar mandinya depan kan ya? Jadi nggak depan, belakang malah. Oh belakang, yang tadi yang di luar itu? Iya itu, jadi yang dekat sumur ya? Dekat sumur itu kan di belakang. Oh itu belakang? Iya. Ya? Yang ada tangga itu? Yang ada tangga. Jadi
kalau kita mau keluar dari kamar mandi, itu ada pintu menuju dapur, lurusannya garasi untuk menuju luar. Kayak gitu. Jadi nyambung. Dan emang nggak ada sama sekali kamar mandi di dalam rumah? Yang lantai 1? Bisa gitu ya? Iya. Gue baru tahu itu. Iya. Aneh, itu kesusunannya tuh aneh. Kayak nggak mau keluar, menurut aku kayak nggak mau keluar modal lagi untuk kebongkar. Kayak nggak mau modal aja. Modal buat bikin kamar mandi baru lah ya, iya, dalam. Nggak mau. Oke. Dan saya masih penasaran nih Mbak, sama ibu-ibu ini nih. Ibu-ibu yang punya kosan ya? Ibu-ibu ya? Kontrakan. Yang punya itu, seingat aku tuh suaminya dia. Suaminya dia tuh TNI kan. Tapi masih ada? Masih ada, tapi ya buta gitu. Maaf ya, buta. Terus aku tanya, aku juga sempat kepo kan. Kok bisa ya ada orang, aku tanya emang ada dulu. Ternyata tuh akhirnya banyak yang kepo juga nih sama kejadian ini, termasuk orang-orang yang dekat situ. Ternyata tuh dia itu hidup, cewek itu hidup di zamannya yang masih zaman-zamannya tentara, orang hilang gitu loh. Zaman-zaman udah lama lah. 70-an, 80-an lah gitu. 70-an. Yang hilang ya udah nggak dicari tahu. Itu yang wanita yang itu minta bantuan bongkar. Tapi kalau kisah lengkapnya, mamaku sih bilang nggak usah cari tahu lah. Udahlah cukup, yang penting kamu udah sehat, jangan lagi dikorek, ntar kambuh lagi, jangan. Iya. Udah tuh gara-gara itu. Tapi kita nggak cari tahu. Berarti nggak tahu itu apa bungkusan itu, tujuannya untuk apa? Entah itu untuk apa namanya, nggak tahu lah ya. Aku pengen sih, tapi ya udah nggak mau nyari tahu lagi. Tahu, cuman nggak enak sih. Soalnya masih ada ininya, rumahnya juga, gitu-gitu. Jadi sebenarnya Mbak tahu nih ya tujuan. Ya, dari Six Sense aku tahu, visionnya aku tahu. Tapi dari ceritanya nggak boleh nyeritain, tapi aku tahu. Nggak boleh ceritain ya, nggak enak juga. Iya, nggak enak. Soalnya ini menyangkut si yang punya rumah. Oke. Ya udah, paling penonton penasaran. Apa dong? Kayak gitu. Oke. Dan tadi kan di atas banyak yang ngekosnya. Itu juga orang kampus apa gimana? Apa random? Ya, ada yang kampus, tapi sama aja kayak cuman tahan sebulan atau kayak gini, kayak nunggu kosannya itu kosong, di aku dulu nih, di kamar itu dulu nih. Baru pindah lagi sebulan kemudian, dipindah lagi cari kosan yang benar-benar banyak yang nggak betah. Nah, ada yang betah banget. Itu pendatang juga dari Sumatera sampai 7 bulan. Itu doang, dia doang? Rame teman-temannya. Oke. Rame. Dan itu berarti nggak betah gitu, kemungkinan digangguin di atas. Tapi nggak cerita aja ya? Cerita sama mama. Cuman kayak udah mau diapain gitu kan. Tapi tahu juga aku gitu. Tapi kayak mereka masih berada di atas. Nggak pindah, misalnya karena laki-laki atau mungkin karena nggak peduli apa gimana, nggak tahu, mereka tahu. Karena rame kali. Rame kan berani, mereka. Ya, satu kamar tuh bisa 4 orang yang tidur. Pantes, berani. Berani. Kalau sendiri ya kocar-kacir. Iya, dan mereka sering begadang banget gitu, ya udah ya udah. Nah, yang sajen nih Mbak, berarti Mbak nggak tahu itu siapa yang naruh? Tahu. Oke, itu ya. Daerah situ. Tujuannya? Tujuannya ya balik lagi mau milikin, kayak mau bawa aku jadi kayak apa ya, nge-baking orang gitu. Kalau bisa biasa disebut apa, kodam ya? Jadi tuh kayak gini, dia pengen ada aku ngebantu dia kerjaannya dia gitu loh. Mau join? Nah, kayak gitu. Tapi dalam bentuk masih orang? Apa udah gimana itu? Kalau yang tahu, jadi kalau misalnya dia yang pernah tahu aku, tahu pasti kisahnya, aku pernah ceritain juga ini. Nah, tapi pasti kontrakan ini aku tuh mau kayak buka lembaran baru, aku nggak mau mikirin itu, aku mau jadi manusia yang biasa-biasa aja gitu. Tetap aja yang tahu di Malang. Kayak gitu. Berarti ada yang tahu Mbak ini kayak bisa lah ya? Iya. Mau diajak kerja sama kali? Iya benar, diajakin kerja sama gitu. Tapi kok bisa sih naruh sajen tiba-tiba di depan rumah tanpa ada yang tahu gitu? Tapi gerbang dikunci kan? Dikunci. Dia dibilangin kalau dia mau masuk ke rumah aku, oke lah, katakanlah dia naik ke manjat ya, bisa juga manjat. Tapi gini, pagarnya tuh rancing-runcing gitu loh. Iya. Jadi manjat aja lo kalau nggak mau ini. Nancep. Nggak mau nancep. Nah, terus kalaupun dia mau buka pintu, dia akan jatuh ke bawah karena kan dalam banget. Agak turun banget berarti. Tangga panjang itu lumayan. Adalah sekitar 7 tangga. Naik baru jalanan atas. Jadi di bawah. Kayak gitu. Niat banget sampai naruh-naruh. Chris juga niat, Chris. Niat Chrisnya itu sampai detik ini Chrisnya masih sama orang yang itu yang aku kasih kemarin. Yang nggak tahu mau diapain, terserah lah. Di kampus itu ya? Mungkin izin aset buat dia, aku nggak tahu juga. Nah, ini orang yang di kampus nih, kok bisa-bisa dia habis ngasih air banyak sering kesurupan?
kalau itu karena minumannya itu mungkin dia pikir untuk ngebuka aku. Oh. Ya kan. Nah sebenarnya sih aku juga udah maksudnya gini, ya mungkin karena itu kan airnya tuh dijampi-jampi apa gimana dibaca-bacain apa gitu ya, mungkin nggak di dalam aku nggak terima. Tapi emang tujuan air itu untuk ngebuka gitu. Maksudnya mungkin dia awalnya bagus ngebantu, tapi nggak cocok. Ibaratnya air untuk ngebuka banyak nggak mau. Ya, jadi tambah lagi yang ini juga nggak cocok. Wah, iya, bertingkah. Langsung habis akunya di gini-gini dan gitu deh. Aduh, kacau sih kontrakan. Kontrakan di daerah Malang tuh the best lah, kisah hidup banyak banget itu. Kacau, 1,5 tahun. Di mana-mana. Dan selama tadi ya dari sebelum Mbak sering kesurupan ini, itu cuma gangguan-gangguan kecil ya, kayak suara segala macam. Iya, kayak ngeliat, tapi kan aku udah biasa ngeliat-ngeliat begitu. Ya udah aman ya. Biasa aja. Gak sampai se ekstrim yang kesurupan ini. Iya. Ya. Jadi walaupun aku bisa melihat, bukan berarti semua cerita itu ekstrim, enggak. Cuman ya itu aja. Nah, pasti ada beberapa part yang ekstrim. Kacau sih. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Karen. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nempatin salah satu kontrakan yang bisa dibilang serem ya, Mbak. Serem dan walaupun rumahnya gede. Iya. Dan itu termasuk murah itu loh, 15 juta setahun. Iya, benar murah banget. Bisa-bisanya ditawar dari 30 sampai 15. 15. Dan boleh 6 bulan lagi. 6 bulan. Itu kekuatan emak-emak doang yang bisa gitu. Nawar-nawar setengah harga begitu. Aduh, kacau. Oke, sebelum closing biasanya gue mau nginfoin kalian nih, bagi kalian yang mau cerita juga kayak Mbak Karen di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisah_tengah_malam_official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Oke, segitu dulu. Terima kasih nih, Mbak. Ya, udah mau sharing cerita pengalaman yang epic banget sih, ini serem. Sampai merinding saya, Mbak. Oke, segitu dulu. Gue Putra pamit undur diri. Mbak Karen juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.